mendengar sesuatu deh. Apa ya? Sepertinya ada sesuatu yang gawat nih. Gawat maksudnya. Astaga, ada apa ini? Kok pada tegang dan ketakutan semua sih? OMG, ternyata ada monyet ekor panjang yang masuk ke pemukiman warga tanpa diundang, teman. Oh, jadi kamu penyebab kekacauan semua ini ya, Sob? Aduh, keberadaan Sobat Totan ini sudah membuat warga resah, teman. Apalagi ya berusaha melawan ketika mau diusir. Gimana nggak merinding disko nih mama di sini? Tapi jika dibiarkan, bisa bahaya untuk monyet maupun warga setempat. Tahan dulu semuanya. Kita tunggu Dokter Chandra dulu ya. Ada apa, Bu? Waduh, ada monyetan. Ada monyet. Oh, monyet liar masuk perkampungan. Ntar, Bu. Ntar. Dokter coba handling ya. Awas, Kang. Ya ampun, saking lincah dan agresifnya, sampai Dok Chan dan Kang Wilan terjatuh, teman. Monyet liar memang cenderung menghindar ketika bertemu manusia. Tapi jika merasa terpojok, justru ia akan mencoba menyerang lawannya. Nah, kebayangkan kalau kita tangkap dengan tangan kosong? Begitu sulit. Lupakan. Lah, kok malah nyanyi sih? Bisa ditangkap pakai tangan, Dok? Ya, Harus pakai ini alat. dokter harus pakai tulup, sumpit, ya, pakai bius nanti. Coba Kang kita- Wilan bisa cariin bambu yang ya, kurang 1 meter lebih lah. Untung saja Dok Chan punya ide yang cemerlang. Ayo segera eksekusi, Dok. Ya, gitu. Oke. Ini sekarang dokter mau buat tulupnya dulu ya. Boleh pegangin, Kang Wilan? Teman, tulup adalah alat dari bambu atau pipa yang digunakan untuk meniupkan ramuan bius. Cara seperti ini biasa dilakukan oleh dokter hewan saat hendak merescue satwa yang sulit untuk dievakuasi. Oke nih, Tan. Tulupnya. Ini dokter pasin dulu sama lubangnya. Oke, pas. Sip. Sekarang Cobain ya. Cara ini cukup ampuh dibandingkan menangkap menggunakan jaring, teman. Tapi saat menembakkan obat bius harus betul-betul tepat sasaran. Wah, mantap ya. Oke. Sekarang dokter mau pasang jarumnya sama isi obat biusnya di tulupnya ya. Jarumnya udah terpasang. Sekarang mana namanya nih? Tuh ada di bawah, Dok, tuh. Ini dokter pasang jarumnya dulu. Sekarang mau diisi sama obat biusnya. Teman, dosis bius yang digunakan dokter sudah sesuai dengan aturan, di mana bius tersebut hanya memberikan efek mengantuk saja pada hewan dan tidak menyakiti. Ibu, boleh agak mundur ya? Ada juga ya, ke sana ya. Oke. Dok, kayaknya kena, Dok. Wah, kena tuh. Tuh, Kena tuh di paha, Dok. pantatnya. Oke. Mantap, Dok! Sekali tiup langsung kena sasaran. Wush! Tapi sebaiknya kita cek bekas biusnya dulu, Dok. Apakah sudah benar-benar masuk atau malah gagal? Gimana, Dok? Udah masuk? Wah, udah masuk ini. Tan udah masuk, Tan. Nih, tuh. Jadi si karet yang pertamanya kedorong. Ya. Sekarang tinggal nunggu si monyet lemes, biusnya reaksi. Kita harus pantau. Ya. Biasanya obat bius akan bekerja sekitar 10 hingga 15 menit, tergantung kekuatan dari hewannya, teman. Efek yang ditimbulkan perlahan-lahan akan menimbulkan rasa kantuk lalu tertidur. Monyet harus selalu dalam pantauan ya, karena salah-salah bisa membahayakan bagi sobat totan ini. Sob, kamu lucu banget sih kalau lagi nahan ngantuk gitu. Ayo, lepaskan. Lepaskan, Sob. Jangan ditahan-tahan kalau ngantuk. Ini udah mulai teler. Mulai tidur ya. Nih, tapi tetap
Ini harus ditunggu sampai tertidur pulas. Takutnya responnya masih cepat dan nanti dokter mau ngecek-ngecek kan, takutnya juga sakit atau gimana kalau nggak tertidur pulas. Ini kalian udah tidur nih, dokter mau cek dulu nih. Udah tidur. Oke, kita minum. Masih bangun. Aduh, lihat. Masih teler ya. Waduh, ternyata Sobat Totan ini masih sadar, teman. Oke, kalau gitu kita tunggu sampai benar-benar tertidur ya. Tan, si monyetnya udah pingsan nih. Tuh, lihat. Udah lemas ya, refleksnya juga udah nggak ini. Sekarang dokter waktunya untuk ngecek ke seluruh tubuhnya. Ya, nanti dokter pakai stetoskop untuk mendengar detak jantung, peristaltiknya juga. Monyet liar pastinya akan mengalami stres ketika bertemu dengan orang banyak, teman. Apalagi sebelumnya ia berusaha diusir oleh warga. Oleh karena itulah, dokter wajib mengecek kesehatannya terlebih dahulu sebelum dirilis. Gimana dok keadaannya? Oke, Normal. sehat. Jadi Tan, tadi dokter udah dengerin pakai stetoskop, jantung, paru-paru, sama lambungnya juga. Semuanya sehat, normal, bagus. Sekarang dokter mau lanjutin kasih vitamin sama vaksin rabies. Karena nanti kita rilis lagi ke hutan. Takutnya dia membawa penyakit rabies atau menular lagi ya. Teman, kita tetap harus waspada terhadap monyet liar. Karena rabies bisa dibawa oleh monyet dan menularkannya ke manusia melalui gigitan, cakaran, maupun air liur. Oke, ini tadi dokter udah kasih vitamin sama vaksin rabies. Sekarang dokter mau ngecek area mata sama telinganya. Takutnya ada luka atau sesuatu yang perlu dokter treatment lanjutan. Oke, sekarang dokter mau pakai pen light. Setelah dokter melakukan pengecekan secara keseluruhan, Sobat Totan ini masih dalam kondisi baik, teman. Syukurlah. Tapi yang membuat Totan penasaran nih, kok bisa-bisanya ya ia datang ke pemukiman sendiri dan tidak bersama koloninya? Dok, apa penyebabnya monyet bisa masuk ke pemukiman dok? Jadi, bentar ya Bang ya. Iya. Ini banyak faktor ya Tan ya. Biasanya kalau monyet itu kan punya koloni. Nah, dalam satu koloni itu biasanya ada salah satu yang punya tugas untuk mencari makan. Nah, kebetulan ini masuk ke wilayah pekarangan warga. Nah, takutnya ini tadi nanti koloninya ikut nyamper ke sini nih. Malah jadi hama atau gimana. Untung tadi dokter cepat-cepat datang dan merescue dia. Kawanan monyet terkadang suka berkeliaran sampai ke pemukiman karena salah satu faktornya adalah alih fungsi lahan. Ketersediaan makanan di hutan sudah semakin menipis dan memaksa mereka untuk mencari sumber makanan lain. Ini kayaknya mau udah sadar nih. Kita rilis aja ke tempat yang lebih aman. Oke. Ntar dokter mau pakai selendang untuk nutupin nih mukanya. Dan nanti takutnya kaget ya kalau udah bangun. Biar nggak nyerang dokter juga. Oke, ayo. Oke. Ayo. Ayo Tan. Teman, penggunaan kain saat memindahkan monyet tentu memiliki tujuan. Kain dapat membuat monyet lebih nyaman saat kita gendong. Menggendongnya pun harus seperti ini, agar bisa menyesuaikan dengan lekuk tubuhnya. Juga tidak boleh sembarangan. Pertama, harus jauh dari pemukiman warga. Dan kedua, harus ada ketersediaan makanan di hutan tersebut. Tuh, Kang, udah mulai sadar. Iya. Dia udah mulai sadar, Tan. Nah, ini dokter sengaja lepasin di sini karena ini habitatnya banyak sekali ya untuk makanan dia. Banyak buah di sini. Tapi tetap dokter sama Mas Hilan Kita akan pantau karena masih agak teler. Takutnya dia salah naik atau gimana. Ini masih agak setengah sadar. Nanti lambat laun dia bakal full sadar. Oke, jaga satwa kita. Wait, tunggu, Wait. Kita agak munduran dikit aja, Mas. Selamat kembali ke alam, Sob. Jangan bikin ulah lagi ya. Pemandangannya cihuy banget deh. Tumben-tumbenan dokter Chandra ngajak Totan ke tempat begini.
Sering-sering lah kita healing begini. Tan, nih dokter lagi di Danau Rawapening. Wah, ini mau ngikutin kegiatan teman-teman di sini nih. Pastinya seru. Ikutin terus tuh, lihat pemandangannya bagus. Oke, jaga satwa kita. Fight in the wild. Orang di sekitar Rawapening biasa menyebut cara tangkap ini ngecek. Cara ini terbilang unik. Singkatnya sih, cara tangkapnya menggunakan jaring. Jaring ini harus dipasang melingkari pulau semu yang terbuat dari tanaman eceng gondok ini. Hehehe, paman-paman dan Dokjen bukan sedang mengamuk ya. Jika jaring sudah mengurung sempurna, sekarang inilah saatnya menakut-nakuti ikan agar lari dan tersangkut ke jaring yang sudah dipasang. Ayo Dok, pukul terus. Itu dia, ikannya dapat. Biasanya ikan yang sering tertangkap dengan cara ini adalah ikan mujair, ikan tawes, ikan nila, atau juga ikan gabus. Tapi kali ini kita hanya dapat ikan mujair saja. Tan, lihat Tan. Wih, ikannya banyak, gede-gede nih. Lebih besar dari yang tadi Tan tuh. Apapun hasilnya, tetap patut kita syukuri. Hasil segini juga tak buruk lah. Ayolah Dok, segera menuju arah pulang kita. Langsung aja kita masak ikan yang kita dapat tadi. Tuh lihat aja, dayungnya udah mulai letoy gitu Dok. Sudah butuh bahan bakar. Makanan maksud Totan. Bos, apaan tuh? Oh, ada burung tuh. Tuh, depan. Depan, Dok. Oh iya Pak. Apa Ini, tuh? Pak, ada belibis Pak, burung. Wah, ini kejar apa? Aduh, ini belibis Mas. Tuh. Oh, kena pasar tuh, Dok. Kena pasar ini, aduh. Iya ini Ada benangnya. Benangnya kita tarik dulu Mas. Kita selamatin dulu nih. Ini, waduh, Kita nih lihat dulu. sampai nancep gini. Oh, udah Nih. putus benangnya, Dok. Bener. Iya. Apa? Rupanya lebih parah dari dugaan Otan. Pasar atau anak panah dari besi ini biasanya dipakai orang untuk berburu ikan. Ini kok malah dipakai untuk menembak burung? Kejam sekali. Ini si isengnya udah kebangetan. Lihat nih, Tan. Ini pakai pasar ini, aduh. Ini besinya luar biasa tebal. Sama ini juga benangnya ini tebal banget. Dokter susah banget untuk guntingnya. Untung aja ini Tan nggak kena organ vital atau tulangnya si burung ini. Kalau nggak, lihat nih sebesar ini bisa membunuh dia seketika. Penanganannya gimana ini? Ini dokter mau langsung lihat dulu, nanti bulunya kita singkirin Mas. Saya pegang ya, Dok. Nah, tinggal sebentar lagi. Dokter akan menjahit lukamu agar tak terbuka. Kalau terbuka kan bisa gawat. Bisa menimbulkan infeksi atau masuknya kuman dan bakteri. Nah, sudah kan? Oke Tan, sekarang dokternya mau rilis nih belibis. Oke, sehat-sehat kamu ya. Syukurlah, kamu sudah lumayan sehat. Jaga dirimu baik-baik ya, Sob. Tunggu beberapa hari lagi sampai lukamu benar-benar sembuh dan sayap-sayapmu sudah kuat untuk membawamu terbang. Salam untuk keluargamu nanti ya. Jaga satwa kita, fight in the wild. Astaga, ini nggak salah kan? Beneran nih mau nerobos ke sana. Sungainya lebar loh, dan arusnya kuat. Ternyata, cukup deras. Dokter harus hati-hati nih. Ayo Pak. Syukurlah, akhirnya sampai dan selamat di seberang sungai. Hampir aja jantung Otan copot saking deg-degannya. Pak, Mas Wak. Dengar sesuatu nggak? Dengar suara gitu. Dengar. Iya kan? Ya. Kayak suara hewan gitu. Yuk kita cek dulu Oke, suaranya. siap.
Dok. Ada lubang ini, ada lubang. Tuh. Waduh. Wah, lubangnya hampir tak terlihat, tersamar dengan dedaunan. Ini, Pak. Ayo. Ada apa nih? Dok? Oh, ini jebakan ya? Waduh. Anak babi tuh. Waduh, Tan. Jadi tadi suara yang dokter cari sama Pak Suwa, ini sumbernya di sini. Ini ternyata ada jebakan ya. Tuh ada anak babi terperangkap. Waduh, Pak, kita ambil. Iya, kita ambil. Aduh, kasihan kamu. Lihat nih, Tan. Ada berapa, Pak? Dua. Ada dua ekor, Tan. Waduh, Tan, ini juga tuh, Tan. Aduh, sobek nih, lihat. Lukanya sobek. Tuh, cukup lebar. Ini dokter harus segera tutup lukanya. Nanti dokter jahit, ini takutnya infeksi, ini berdarah banget. Malang benar nasibmu, Sob. Kalau berdiri gemetaran gitu, pasti kamu kelaparan dan kehausan ya? Kakimu juga terluka. Sakit pasti ya, Sob. Tahan sakitnya ya. Dokter pasti sangat cekatan dan cepat dalam penanganan seperti ini. Sat gitu loh. Jadi, Tan, tadi dokter udah menjahit kulitnya. Ini bagian luar. Ini dokter pakai benang yang khusus kulit bagian luar. Nanti lama-kelamaan seiring dengan rapatnya luka, itu si jahitannya juga akan lepas dengan sendirinya. Jadi aman. Nah, ini dokter juga mau kasih antiseptik bagian luar ini biar cepat kering sama bebas dari infeksi kuman. Ya, ini kaki depannya juga nih. Aduh, banyak banget nih. Coba ditaruh, Pak. Oke, coba lihat. Oke, aman. Wah, kalau langsung ngacir begini sih, tandanya kamu cukup sehat. Tidak ada masalah dengan persendianmu. Oke, semua sudah sehat. Kita cari spot yang aman, Pak. Takutnya nanti malah keprosok lagi kalau ke lubang itu. Jaga satwa kita. Fight in the water. Ayo. Widih, pagi-pagi Dok Chan udah melaut aja nih. Mentang-mentang cuacanya lagi bagus, malah mancing. Otan tunggu di sini aja deh, Dok. Kalau sudah dapet kabarin ya. Dokter nih sekarang mau mancing. Wah, sama si Mamang nih di laut. Nih umpannya pakai ikan karang ya, ikan hidup. Oke, sekarang kita kailkan dulu ke mulutnya. Biasanya dengan kondisi air seperti ini, banyak ditemukan ikan di sekitar area karang. Sepertinya ada yang tarik benang pancing Dok Chan tuh. Dapat ikan apa nih? Ikan barakuda. Ya, ikan barakuda. Barakuda ya, Bang? Ya. Lihat, mantap nih. Itu tuh giginya tuh. Wah, lumayan nih. Kita masukin mana, Kang? Ini. Masukin situ ya? Ya. Wih, ikan barakuda, lihat tuh. Wih, asik, mantap. Tubuh barakuda yang memanjang membuat ikan ini masuk ke dalam kategori ikan tercepat ke-9 di laut dengan kecepatan 58 km per jam. Pantas saja tarikannya tadi nggak main-main. Bukan begitu, Dok? Mumpung cuaca masih bagus, kuy, kita casting lagi. Dapat deh. Wih, ikan julung-julung nih. Wih, lihat. Wih, ikan julung-julung, Kang. Wih, mantap. Jadi dapat barakuda, sekarang ikan julung-julung. Wah, mantap. Nah, ini nih ikan unik yang biasa tertangkap oleh para pemancing di sini. Ikan julung-julung juga termasuk ikan berenang cepat karena bentuk tubuhnya yang seperti torpedo. Ada ciri khusus yang sangat terlihat pada ikan ini, apalagi kalau bukan rahang bawahnya yang runcing.
ikan laut yang baru saja kita dapat tidak perlu bumbu macam-macam, teman. Hanya cukup langsung bakar di tempat. Sudah beres. Daging ikan yang fresh akan terasa lebih segar dan gurih pastinya.